Ini baru serius. Kita masuk menuju game yang kelima atau terakhir dari Ninjayu dan juga STM. 2 keadaannya kali ini. Dan sudah mulai terdengar suara-suara tembakan di antara keduanya. Ninjayu dan juga STM masih coba untuk menjaga jarak terlebih dahulu. Tapi yang dapetin gudang ternyata adalah teman-teman dari Ninjayu nih ya. Kita tahu kalau belum ada Glual, lo main di mil kayak gini, siapa yang dapetin gudang biasanya dia yang bakal mengkontrol dari arah map tersebut nantinya. Itu dia, nanti kita bakal lihat. Tapi sekarang posisinya berubah. Tadi tuh kalau nggak salah, seingat gue tuh Ninja itu ada yang di bagian lower ground, sedangkan teman-teman dari STM dia ada di higher ground. Nah, untuk setupnya sih kurang lebih nggak jauh berbeda, tapi yang berbeda adalah secara tempo. Meskipun di sini total ada 13 round, mereka juga nggak boleh terlalu gegabah karena ini menjadi penentuan siapakah yang akan menjadi pemenang di antara keduanya, yaitu Ninjayu versus STM. Bahkan mengingat juga untuk di round pertama memang belum ada Glual yang bisa dibeli. Jadi mereka kalau sampai sedikit salah melakukan pergerakan, kepala hilang, itu akan menjadi satu momen yang membuat tersebut sedikit agak terporak-porandakan, Baik Kodok. Betul, kita akan melihat terlebih dahulu kesabaran di antara kedua tim akan diuji. Ingat ya, ini game pertama belum ada Glual tuh bakal jadi tricky. Kenapa? Karena dengan tidak adanya Glual, setiap tim mau nggak mau harus coba diusahakan adanya double pick gitu ya. Maka dari itu kayak mainnya tuh mereka berdua-dua, nggak boleh sendirian. Karena kalau lo sendirian lo bakal bisa jadi target yang mudah gitu kan. Dan kawan-kawan dari arah Ninjayu regroup. Ini siapa yang diganti guys? Oh, Bang Bre diganti. Gantinya adalah CBN kali ini yang masuk untuk Ninjayu, sedangkan STM masih belum ada pergantian pemain kali ini. Jadi dengan ada pergantian pemain dari Ninjayu, apakah Ninjayu mampu untuk memenangkan laga malam hari ini atau justru STM yang mungkin akan berbicara banyak? Lihat Amai berhasil di take dan begitu saja Mamboy juga harus kandas di tangan. Satu orang naik Ical, bahkan juga berhasil mendapatkan satu player tambahan untuk Perjan. Satu anggota terakhir bakal berada di area bawah, meng-bye-bye 1 poin untuk STM kali ini. 1 poin aman untuk teman-teman dari STM. Secara posisi memang dari arah tim STM itu ada di arah ground bawah ya. Tapi kembali lagi karena memang tidak ada Glual, mereka juga tidak boleh terlalu gegabah. Dan sekarang di Nurekdam akan menjadi pembuktian apakah dari arah Ninjayu bisa menyeimbangkan kedudukan untuk sementara menjadi 1-1. Jadi kuncinya adalah mereka harus bersabar juga, jangan terlalu terburu-buru. Dan sekarang bisa dilihat dari kedua tim sudah mulai merapatkan barisannya ke arah depan. Glual stack juga sudah mulai dibuka oleh kedua tim. Sementara kalau kita lihat di sini Ical bakalan men-cover dari arah belakang. Tembakan coba dilepaskan dari arah kejauhan, jadi damage-nya tidak terlalu sakit juga. Tapi sekarang posisinya adalah dari salah satu player Ninjayu bakalan coba melakukan flanking ke arah sisi kanan, yaitu Super John. Tapi dari arah STM pun juga sudah mulai menotis, yaitu seorang Ical ya. Jadi Ical ini nggak akan membiarkan John bergerak dengan leluasa. Tapi kuncinya ada kalau misalkan John bisa knockdown seorang Ical, ini bakal enak banget. Tapi sekarang ternyata dari seorang Dejet sudah mulai terpick off bersama dengan seorang Jerry, menyisakan 2 orang lagi. Bahkan di sini Diki Knight juga sudah lumayan low. Sisa Ical maka masih bisa bertahan. Bahkan Super John-nya juga mulai terkikis HP-nya. Mulai coba di rush maju ke depan. Ical take down. Sisa seorang Diki Knight bersama dengan seorang Zare yang sudah lumayan low juga. Masih ada kesempatan untuk medkit, masih coba ditembak dan pada akhirnya Amai ternyata terpick off oleh satu jump shot yang dilakukan. Dan ini menjadi situasi yang tidak terlalu menguntungkan untuk teman-teman STM karena 4 versus 2 adalah hal yang cukup susah. Betul, ini kalau posisi di arah Nurekdam memang pertempurannya pasti bakal laut kayak gini ya. Agak sedikit sulit untuk langsung menerjang masuk karena Nurekdam itu kan cuma ada 2 jalur. Sekali lagi terobosan-terobosan harus coba dilakukan. Zare ternyata harus terjatuh. Di kick naik kali ini yang bakal coba diinter di area dalam juga pastinya akan terbuka dari Glual yang ada. Dan nampaknya harus selesai Ninjayu mendapatkan 1 sama kali ini. Dan poin masih seimbang di antara keduanya. Kita akan berpindah kembali menuju round berikutnya. Dan untuk para survivor aku pengen ngetes ombak terlebih dahulu. Pendukungnya Ninjayu boleh ketik 1, pendukungnya STM boleh ketik 2. Ramaikan kolom komentar TikTok dan juga YouTube. Let's go survivor. Let's go, ketik 1 untuk Ninjayu dan ketik 2 untuk STM. Jangan lupa ya, kita spam, komen, kita ramaikan, ketik dukungan kalian terhadap kedua tim ini. Dan sekarang kita akan lanjut di round yang ketiga, di mana posisi dari kedua tim sudah mulai ke spill. Dari beberapa tim juga sudah melakukan stacking Glual untuk maju ke arah depan. Dan bisa dibilang temponya sedikit agak mulai cepat karena di sini dari seorang Diki bakalan coba maju ke arah depan bersama dengan kawan-kawannya. Tapi sepertinya Ninjayu bakalan
ada dari arah luar. Membuat teman-teman STM juga tidak boleh terlalu terburu-buru juga. Dan bisa dibilang sih saat ini dari kedua tim masih coba cari posisi satu sama lain juga ya. Bahkan dari seorang Dikinai juga sudah mulai menerima damage yang lumayan sakit juga bersama dengan seorang Mamboy. Tapi dari seorang CBN ternyata harus tertumbangkan begitu saja. 4 dari 3 bahkan Mamboy juga tertumbangkan. Sisa main dan juga Super John mencoba bertahan untuk melakukan pertahanan terhadap 4 orang. Super John apakah masih bisa play 1 lawan 4 one man show akan sulit, tapi John masih bisa dapetin 1 orang. Orang kedua bakal coba pick off, tapi sepertinya John cukup gesit seperti belut, tapi pada akhirnya dari seorang John juga sebagai 2-1 untuk tim STM. Wah. Tim STM berhasil melululantakkan Ninjayu dengan cukup baik. Memang kita udah dikasih 3 round tapi nggak ada pertempuran yang instan ya. Ini benar-benar alot. Mereka sama-sama nahan dulu. Mereka coba untuk mencari informasi secara pasti terlebih dahulu sebelum adanya pertarungan besar terjadi di antara keduanya. Dan hal tersebut nampaknya akan terjadi kembali nih untuk menuju round yang keempat. Keunggulan sementara dari STM apakah akan bisa dikejar oleh Ninjayu atau justru malah terseok-seok kali ini? Lihat. Nampaknya Ninjayu akan masuk terlebih dahulu. Dia stacking glue-nya langsung jauh ya. Ini maksa posisi dari Ninjayu seharusnya mendapatkan posisi paling tengah. Sedangkan STM mau nggak mau karena mereka udah kalah tengah, mau nggak mau mereka bakal lari ke sisi kanan. Ini adalah hal yang bagus sebenarnya untuk STM karena mendapatkan point of view yang berbeda dibandingkan Ninjayu itu sendiri. Lihat, dari seorang Mamboy ternyata akan menunggu di area belakang terlebih dahulu. Ada apa Mamboy kali ini? Kita masih memantau Mamboy untuk join ke dalam pertarungan dan akhirnya Mamboy kembali. Teman-teman dari Ninjayu dan juga STM sudah utuh dan 4-8-4 siap untuk dilakukan. Lihat STM, 2 orang di tengah, 2 orang di belakang. Kalau 2 orang yang di tengah masuk ke arah seorang Amai, 2 orang yang di belakang akan siap untuk memberikan follow up. Dan hal tersebut dijadikan satu strategi yang luar biasa cantik jika nantinya berhasil. Karena setup demi setup akan langsung lantas jika tembakannya masuk, namun tembakan dari seorang Super John sudah mulai beberapa anggota. Bahkan dari sampai kali ini coba untuk mencari celah terlebih dahulu, namun masih belum mengenai sasaran. Justru Sare yang berhasil tumbang di tangan seorang CBN. Belum selesai pertarungan. Lihat bagaimana pertarungan cara tengah coba dilakukan. Super John coba untuk mencari info dan setup global. Coba untuk dipanjangkan terlebih dahulu. DJ berhasil terpancing nampaknya dan langsung menghilang di tengah-tengah glual yang dibuat oleh dirinya. Tapi di luar lihat dari seorang Ical berhasil mendapatkan 1 player tambahan, bahkan dari seorang Diki juga menumbangkan 1 orang Amai di sana. Super John yang berada di dalam coba untuk keluar terlebih dahulu melawan 2 orang dan selesai sudah di tangan seorang Ical. 3-1 pertarungannya cukup alot antara Ninjayu dan juga STM. Tapi apa yang dilakukan oleh teman dari seorang Super John itu bener-bener bener-bener masuk akal banget ketika dia udah ngestak beberapa glue. Dia coba naik ke arah atas untuk nge-pick off 1 player dari arah teman-teman STM itu sendiri. Dan sekarang kedudukannya STM lebih unggul 3 poin. Jadi apakah Ninjayu saat ini hanya cukup di 1 poin? Tapi gue rasa enggak, Ninjayu nggak akan gampang menyerah. Mereka masih ingin coba berusaha. Karena ingat, di game sebelumnya itu skornya kejar-kejaran, jadi 6-sama. Jadi bisa jadi Ninjayu saat ini emang masih satu poin dulu. Bisa jadi abis 3 sama mungkin, atau 7-6 seperti tadi Bayu Kodo. Itu dia yang bisa jadi ya. Dan kalau kita melihat kali ini teman-teman dari arah Ninjayu akan coba melakukan setup terlebih dahulu. Sedangkan STM masih coba untuk bermain di arah yang sama. Wah, ini 3-1 sih seharusnya jadi jarak ngebuat Ninjayu main safe ya. Ninjayu nggak boleh main kayak tadi ya. Super John mungkin dapat 1, tapi teman-teman yang di belakang tumbang sih itu bakal jadi masalah untuk teman-teman dari Ninjayu. Jadi Ninjayu juga harus fokus dalam berkomunikasi. Karena kalau aku lihat di 2 round yang sudah kita lewati, STM sih komunikasinya jauh lebih baik. Infonya dapat, kemudian kayak oke nih Super John ternyata ke gua. 3 orangnya langsung bergerak nyari yang lain. Dan itu STM dari tadi ngelakuin kayak gitu. Super John dipaksa untuk main sendirian terus-menerus, sedangkan teman-temannya berhasil diratakan di area belakang. Siapapun yang ditugaskan untuk nahan Super John itu harus bisa ngelur waktu dengan cukup lama. Dan STM mampu melakukan hal tersebut.
Ya betul, gue setuju banget. Apalagi apa yang dilakukan oleh STM ini bener-bener apa ya, mereka kayak sengaja mancing buat Ninjayu maju ke depan, sementara STM-nya mencoba untuk nahan dulu pergerakan yang sudah dilakukan oleh teman-teman Ninjayu. Dan sekarang posisi zonanya pun juga harusnya tidak terlalu menguntungkan untuk kedua tim, namun kita bakal lihat aja nanti zonanya bakal lebih geser ke arah mana. Dan ternyata lebih condong ke arah teman-teman dari STM itu sendiri, dan ini membuat Ninjayu harus segera masuk ke dalam zona yang lebih aman. Tapi seperti STM tidak akan mau tinggal diam, mereka masih pengen menutup celah atau jalan masuk dari Ninjayu itu sendiri. Bahkan kita bisa lihat dari Ninja yang kesulitan untuk masuk, mungkin dia bakalan coba ambil ke arah tangga bagian bawah. Sementara di sini STM satu playernya sudah mulai masuk ke arah sebelah kanan, yaitu Diki Knight. Satu player sudah mulai tertumbangkan dari seorang Super John. Bahkan dari seorang CB-nya sudah mulai terpick up, menyisakan seorang Mamboy dan juga Amai. Tapi sekarang Mamboy sisa sendirian. Apakah masih bisa bertahan untuk melakukan satu perlawanan terhadap dua orang itu, Zari dan juga Diki Knight? Dan pada akhirnya 4-1 untuk sementara Bayu Kodo. Waduh nih, Ical menyala banget sih Ical sih gue lihat-lihat menyala banget ya, memaksa terus-menerus. Ninjayu akan dipaksa untuk ngebuat akhirnya kesulitan kali ini. Ical 8 kill yang didapatkan bukan lagi dari posisi nge-backstep. Sebagai orang kedua yang melakukan follow up, Ical berhasil mengeksekusi apapun yang berada di depan temannya. Walaupun temannya tumbang, Ical dapat posisi free, dan hal tersebut yang harus diperhatikan oleh kawan-kawan dari Ninjayu. Caroline mention kali ini akan terjadi pertarungan. Setup sudah mulai dilakukan. Ternyata STM-nya muter. Lihat Ninjayu yang justru berada di area dalam. Apa yang hampir saja tumbang, untung masih ada respawn keluar yang cukup cepat. Stacking juga terjadi, tapi Super John berhasil di takedown begitu saja. Langsung masuk para punggawa dari STM. Lihat, ada yang muter juga dari seorang Zare. Sedangkan dari seorang Amai akan dipaksa untuk melakukan repositioning terlebih dahulu. Di sisi lain, Amai berhasil merupakan satu orang Diki Knight yang berhasil di takedown begitu saja. 3 player yang tersisa akan dipaksa. Masih ada keluar Melekar yang coba dilakukan, tapi justru harus membuat dari seorang Ical pun terjatuh bersama dengan seorang Dejet, begitu saja menghilang. Zare baru datang sedikit terlambat. Kesulitan kali ini, Bakekok muda masih bisa dapetin satu, tapi tidak untuk 3 player lainnya. Dan Ninjayu masih bisa mencuri poin kali ini. Sebenarnya yang dilakukan STM tadi udah cukup bagus ya. Tadi beberapa player dari STM, kalau nggak salah tadi Zare itu coba maju untuk take down seorang Super John. Tapi follow up yang dilakukan oleh Amai dan juga CBN ini bener-bener cepet banget, sampai pada akhirnya dari tim Ninjayu bisa ngebalikin keadaan dan ngebuat pertahanan dari STM ini sudah kayak udah ketemu nih titik kelemahannya ada di mana. Nah, tapi sekarang masalahnya adalah pertandingan juga masih berjalan, skor sementara 2-4. Kita bakal melihat keseruan selanjutnya akan seperti apa, karena Ninjayu juga sudah mulai panas. Sedangkan di sini STM mencoba untuk bermain sedikit lebih berhati-hati, tidak mau kecolongan poin. Kita lihat Zare-nya sudah mulai terpick off oleh teman-teman dari Ninjayu, mulai maju ke arah depan. Zare langsung tidak dikasih ampun, no mercy. Dan Amai ternyata sudah mulai terpick off juga, mulai coba diajar. Amai yang sepertinya juga tidak akan diberikan satu celah untuk hidup kembali. 3 lawan 3, situasi udah mulai imbang juga dari kedua tim. Dari seorang Dejetnya pun sudah mulai low. Bahkan kalau lihat Ninjayu, 2 playernya itu seorang Super John dan juga CBN sudah mulai low. Lagi dan lagi 2 versus 3. Tapi sekarang masalahnya adalah waktu untuk meditasi bakalan coba digagalkan oleh seorang Diki Knight dan juga Ical. Mulai coba ditunggu. Ini kalau misalkan Ninjayu sudah full HP semua, kesempatan untuk STM bertahan bakalan sedikit lebih susah. Tapi sekarang Ical berhasil mendapatkan 1 player, 2 bahkan sisa seorang Super John sendirian. Mencoba bertahan 1 lawan 1. 1v1 Israel mencoba ditabrak dari seorang Super John. Clutch moment berhasil didapatkan. Super John 1 lawan 2 bukan masalah. Yes, tadi kita melihat dari seorang Diki Knight dan juga Ical memang bisa meluluhkankan 2 anggota dari Ninjayu, tapi tidak untuk seorang Super John. Kalau Super John yang masih bertahan, berarti Ninjayu masih bisa dapat poin, dan itu dibuktikan sekali lagi sama Super John. Gua kalau disuruh milih player MVP dari Ninjayu sih Super John sih, jujur aja ya. Iya bener. Lu tahu nggak? Tadi tuh Super John 4 orang itu 4 orang dari STM itu dimakan semua sama Super John. Itu dia. Sendirian loh buat ngelawan 4 orang. Ya maksudnya nggak sendirian banget sih, tetap ada
kontribusi dari rekan timnya. Cuman apa yang dilakukan Super John itu bener-bener sabar banget di situasi yang cukup tidak menguntungkan untuk Ninjayu, tapi masih bisa dimanfaatkan dengan cukup baik oleh Super John. Dan kita lanjut di game berikutnya, game ke-8, 3-4 untuk skor sementara. Dan lagi-lagi tempo yang dilakukan oleh kedua tim ini sabar ya. Seperti di game sebelumnya, tidak mau terlalu terburu-buru juga. STM pun juga saat ini sudah mulai melakukan satu positioning yang cukup baik. Tinggal menunggu momen yang cukup tepat untuk mereka melakukan rush di antara keduanya. Betul, dan kalau kita melihat kali ini nampaknya Shipyard akan menjadi pertaruhan yang cukup besar di antara keduanya. Karena masih ada skor yang benar-benar tipis. Apakah STM akan diberikan 4 poin saja membuat jadi 7-4 atau tersebaliknya kali ini karena STM juga masih bisa memberikan perlawanan. Lihat, masih ada staking yang coba dilakukan di antara keduanya. Coba untuk naik, Amai coba untuk melakukan beberapa tembakan terlebih dahulu. Belum ada satu serangan yang bisa dilakukan. STM masih melihat satu anggota Super John yang sedikit offset. Ninjayu masih terlalu jauh untuk melakukan follow up. Hati-hati, ini bisa jadi akan membuat dari Super John terculik begitu saja. Tapi untungnya tidak ada rasa ingin all in dari STM sehingga masih bisa untuk bersabar sejenak kali ini. Tembakan-tembakan liar juga bakal coba dibuka kali ini. Masih ada satu pengincar terhadap satu punggawa dari Ninjayu, tapi di belakang Super John harus tumbang kali ini walaupun terjatuh balas coba dilakukan. Dikik naik harus terjatuh, Amai juga harus menghilang. Ada satu orang Ical yang lagi dan lagi memberikan satu perlawanan. Mambo yang juga harus kandas bersama dengan Son DJ, tapi lihat Super John terjatuh kembali menyisakan CBN saja yang kali ini akan dipaksa untuk bermain di tempat yang cukup sempit. Tidak mampu bertahan. 5-3 STM kali ini memimpin. Sumpah rapi banget sih permainan STM barusan. Dia tuh kayak bener-bener magerin pergerakan dari arah tim Ninjayu itu sendiri biar gak masuk ke dalam zona dengan lebih mudah juga. Dan kunci utama yang dilakukan oleh STM adalah dia itu langsung incer ke arah Super John-nya. Lu lihat pas Super John-nya itu udah ke pick off, dari arah teman-teman STM ini bergeraknya lebih leluasa banget, Bay. Betul. Jadi dia tinggal coba cari sisa-sisanya. Padahal tadi emang Super John ini sempat dihidupkan kembali, tapi emang udah susah sih di zona sesempit itu juga. Apalagi komponya juga tidak memungkinkan. Dan sekarang kita bisa lanjut lagi di game yang ke-9 atau ke-10 ya. Bahkan 5-3 untuk sementara. Apakah STM masih bisa mengemas 2 poin terakhirnya atau mungkin Ninjayu bakalan coba menyamakan keadaan? Dan sekarang permainan dari Ninjayu bakalan sedikit lebih agresif maju ke arah depan untuk menahan pergerakan ya dari arah tim STM itu sendiri. Coba flanking ke arah kanan, coba ditembakin dari seorang STM Ical dan juga DZ sudah mulai sekarat juga. Namun dengan adanya beberapa gol dan juga skill up masih bisa diaktifkan untuk menambah beberapa HP yang sempat hilang. Dan lagi-lagi dua tim masih coba untuk bertahan satu sama lain, Bayu Kodok. Nah, masih berlangsung. Lihat bagaimana setup coba dilakukan. Masuk sendirian dari seorang Super John. Langsung ke rangkaian para punggawa dari STM. 3 lawan 1 Super John sedikit memaksa nampaknya. Harus tumbang, Zare juga harus menghilang. Tembakan balas coba dilakukan. CBN berhasil mendapatkan cara serang Zare di sana. 3 lawan 3 akan segera terjadi. Masuk sendirian dari seorang Mambo yang langsung coba disambut oleh 2 player sekaligus, walaupun ternyata dari seorang Amai Monosetnya udah mulai balik, berhasil menemukan 1 player di sana. Tadi masuk sendirian dari seorang Mambo yang langsung coba Ical juga harus mengkandas 1 lawan 1. CBN versus Dikik naik dari atas, serangan kejutan coba dilakukan tapi masih belum mengenai sasaran. Sedangkan di zona akan segera menyempit. Mau tidak mau B1 harus coba dilakukan, tidak mampu untuk melakukan reviving di antara keduanya. CBN dan juga Dikik kali ini akan dikasih momentum untuk mendapatkan poin di antara keduanya. Meskitan dulu, jangan terburu-buru. Dikik sadar betul akan kekurangan HP-nya, tapi lihat setup demi setup sudah mulai dilakukan. Sama-sama penuh dari segi HP kali ini. 1 tembakan udah mulai dibuka, belum mengenai sasaran. CBN udah mulai dapat info di mana posisi dari serang Diki. Tinggal bagaimana mereka akan saling bertarung. Tembakan bakal coba dibuka, masih coba jump shot dan CBN bisa mendapatkan poin. Kretek-kretek bos, dimulai lagi Ninjayu 4-5 kali ini. Sabar banget ya kedua tim ya. Apalagi tadi gue sempat suka dan notice momen ketika Diki naik itu sisa sendirian. Dia coba loncat ke atas untuk nge-trigger tembakan dari arah seorang CBN. Tapi
bagusnya adalah CBN langsung coba melakukan pop up global yang cukup banyak untuk mundur ke belakang, dan ketika sudah ada momen di mana kedua tim ini sama-sama full HP-nya, CBN kayak bener-bener maksa ke arah seorang Diki ini buat gak bisa bergerak kemana-mana, karena secara zona pun Ninjayu atau dari seorang CBN lebih unggul. Makanya jalan masuknya coba ditahan tadi seperti itu Bekodok. Bahkan sekarang di area Sentosa pergerakan mereka juga tidak mau terburu-buru lagi. Nah itu dia tuh, kepala udah mulai kerasa tuh ya kan. Satu tembakan juga sudah mulai dirasakan oleh seorang Super John. Setengah HP sudah mulai terkikis. Bahkan saat ini dari Super John bakalan coba di backfire oleh ketiga rekannya. Bahkan sekarang ini Diki juga merasakan hal yang sama juga. Global di mana-mana sudah di pop up, dan kalau kita lihat di arah kanan, Ical fight dengan satu player lain. Mambo ternyata sudah tidak mampu terlalu lama untuk bertahan bersama dengan seorang Amai. Sisa Super John dan sekarang CBN. Apakah masih bisa bertahan? Bahkan CBN sisa ini, dan pada akhirnya 4-6 game point. Game penentuan, apakah STM akan berhasil membungkam Ninjayu saat ini? Lihat-lihat STM sama sekali lu nggak ngasih poin kill terhadap Ninjayu ya. Tadi nggak ada yang tumbang sama sekali, 4-4-nya masih utuh. STM benar-benar komit untuk membuat sisi mereka unggul lebih jauh lagi. 6-4 menjadi penentuan, dan untuk para survivor yang ada di TikTok maupun di YouTube boleh dipencet lagi tombol like-nya. Yang di YouTube udah menyentuh 53.000, genepin guys menjadi 60.000 like. Let's go, lihat ke survivor yang ada di YouTube serta yang ada di TikTok juga tap-tapnya. Ayo kita genapkan menjadi 10M. Let's go survivor. Kita jadikan trending nomor 1 untuk di malam hari ini, dan kita akan melihat observator yang menjadi saksi pertempuran match point. Tembakan demi tembakan sudah dilakukan. Ninjayu all in masuk ke sisi kanan, tapi Amir dan juga Ical juga harus tumbang. Pertukaran terjadi, bagaimana ternyata dari Super John berhasil mendapatkan satu player di sana yaitu Ical. Namun Super John coba untuk keluar terlebih dahulu. Udah masuk lagi beberapa tembakannya, belum ada yang tumbang. Mamboy dalam keadaan yang cukup berbahaya. Benar aja diambil sama seorang Zare karena posisinya yang sudah low, tidak bisa berbicara banyak. Walaupun ternyata sudah ada Zare juga yang berat coba di pick off, tapi reviving coba dilakukan. STM 3 lawan 1. ECB ada tumbang. Super John terbuka keluar dan satu jump shot masih bisa dapetin satu. Super John masih coba berusaha, tapi posisinya terbuka sekali, membuat dari Super John dalam keadaan yang tidak baik-baik saja kali ini. Keluar dibuka dan coba untuk membuka jalan terlebih dahulu. Pakai kok bunda sudah mulai kelihatan. Coba-coba untuk bebek, tapi John tidak bisa bertahan, dan berhasil mendapatkan kemenangan 3-2. Congratulations untuk STM yang berhasil mengalahkan tim dari Ninjayu. Tapi